selanjutnya kita minta ke Kang Yayat Nur Hidayat menyampaikan paparan kepada kita semua tentang bagaimana tips-tips strategi untuk menghimpun dana, terutama ya pengalamannya di masa COVID-19 ini Dolmal dan alhamdulillah dalam waktu singkat bisa menghimpun hingga hampir 1 miliar. Ya. Kami silakan ke Kang Yayat. Alhamdulillah, ini saya menyapa dulu para senior, banyak ternyata di sini. Pak Uyun, Assalamualaikum. Ada Pak Jamil juga, Pak Jamil Abbas. Baik, saya akan coba memaparkan apa yang menjadi kegelisahan dari mungkin setiap BMT, tidak hanya masa COVID sebetulnya, tapi hampir setiap menghadapi Lebaran atau Ramadan itu gelisah mereka. Maka tesis saya terakhir itu saya tentang peak season. Peak season itu bagaimana lembaga bisa adaptif terhadap masa besar-besarnya orang beraktivitas. Ya, terutama kalau di perbankan atau di lembaga keuangan itu pengambilan simpanan atau bahkan pengurangan pembiayaan. Nah, oleh karena itu dalam posisi sekarang masa COVID ini tentunya setiap lembaga BMT sekarang sedang berpikir keras bagaimana menciptakan sumber-sumber dana terutama untuk BMT. Yang kedua, menciptakan juga tetap pelayanan kepada anggota tetap berjalan sehingga trust anggota itu tetap terjaga begitu. Ini slide pertama yang saya sampaikan dan saya terima ketika pelatihan di Pinbook dulu pertama kali. Maka ini saya nggak saya robah gambar dan sebagainya karena memang ini menjadi ruh kita bagaimana BMT ini dia bisa berfungsi sosial, juga dia berfungsi sebagai lembaga bisnis. Yang terjadi sekarang, BMT ini seperti seolah-olah seperti bank. Mereka berpacu dengan bagaimana menyaingi bank gitu. Padahal BMT sejatinya adalah bagaimana menghidupkan Baitul Mal, kemudian berefek kepada Baitul Tamwil. Karena itu ini menjadi slide pertama sebelum kita masuk ke bagaimana mengoptimalkan sumber pendanaan dalam kondisi sekarang. Ini menjadi sebuah terobosan gitu. Nah, saya cerita sedikit bagaimana dulu dalam teori asalnya Baitul Mal ini bersumber dari dana JIS atau ketika dia bisa memberdayakan yang tidak berdaya, kemudian yang sudah berdaya Nah, yang terjadi sekarang kita melewati fase padahal masyarakatnya belum berdaya. Dapat kita bayangkan dalam satu kampung atau satu desa, di sana berdiri Baitul Mal wa Tamwil, kemudian dia langsung berbisnis, padahal masyarakatnya belum berdaya. Para agennya juga belum banyak, bahkan mungkin tidak dihitung ketika mendirikan sebuah BMT. Ya, padahal dulu ketika lihat kita sejarah, justru yang kita hidupkan pertama adalah Baitul Malnya, baru kita bisnisnya atau Baitul Tamwilnya. Nah, ini menjadi renungan di 5 tahun terakhir kalau saya di BMT ini, bagaimana 5 tahun terakhir ini kita mau balik kanan langsung tidak bisa, kita mencoba bagaimana bikin inovasi-inovasi di Baitul Mal. Nah, sebetulnya nanti yang akan saya ceritakan pengalaman terkini dan sebenarnya hanya 1 bulan terakhir ini itu sebetulnya sudah didevelop jauh-jauh hari, tapi sekarang saja alhamdulillah kliknya dan kita tahu bagaimana setelahnya kita berselancar di dunia online ketika dunia offline itu sudah tidak bisa kita sentuh.
Nah, saya kembali dulu ke Baitul Mal ini, sehingga nanti kita tahu nih visi Baitul Mal Watamil ini justru tahap pertama adalah menghidupkan Baitul Malnya, memberdayakan masyarakat kecilnya. Baru ketika sudah berdaya, Baitul Tamilnya masuk. Bagaimana cara masuknya juga tidak seperti bank, karena kita nggak mungkin head to head dengan bank atau bahkan BPRS. Gitu. Nah, ketika berdaya, maka database hasil pemberdayaan tadilah itulah yang akan menjadi dasar bagaimana anggota itu diberi pembiayaan atau tidak. Sehingga kalau sudah berdaya, track record-nya terlihat, kemudian sehingga jelas berapa pembiayaannya, berapa perputarannya sudah terlihat track record-nya. Sehingga nggak ada lagi istilah ketika pas masuk ke Baitul Tamil semuanya macet, enggak, karena kita sudah punya track record yang baik dari awalnya. Nah, ini slide ini mungkin sudah Bapak Ibu di BMT sudah sangat paham, familiar bagaimana fungsi BMT ini sebagai intermediate antara sohibul mal dengan mudharib, antara sohibul mal dengan penerima manfaat. Nah, ini harus menjadi ruh kita. Nah, yang jadi masalah ketika kita masuk ke Baitul Mal, saya bersama teman-teman itu sudah mendevelop hampir sekitar sebulan. Setahun. Program, saya ada berapa? Ada sekitar 10 program pemberdayaan masyarakat, bahkan itu yang ritual, misalkan contoh sederhana aja, misalkan kita punya program sembako murah. Sembako murah itu kita jual ke masyarakat setengah harga dari pasaran. Jadi kalau misalkan gula kita di luar pasaran itu 12.000, kita jual 6.000. Nah, itu masyarakat antusias banget. Nah, ini juga bisa jadi meraup ataupun bagaimana masyarakat menjadi anggota. Yang jadi masalah itu hal kecil saja seperti itu. Programnya udah bagus, atau misalkan yang kecil lagi penyediaan makan Jumat, misalkan Jumat berkah, itu setiap yang Jumatan kita berikan gitu. Itu responnya juga bagus. Nah, hal yang kecil seperti aja kita masih memikirkan dananya dari mana. Nah, tadi kembali lagi kita bikin program pemberdayaannya atau program masyarakatnya bagus, sumber dananya kita tidak pikirkan. Dan itu keteter juga ketika program udah datang, dananya belum ada. Itu hampir setahun kita develop, masyarakat udah bagus, dananya belum ada. Nah, akhirnya kita, alhamdulillah, di masa COVID ini, makanya saya selalu menyemangati teman-teman itu, bagaimana selama masa COVID ini, kalian atau kita itu, keluar dengan segudang keahlian yang baru, karena nggak mungkin kita bisa kembali ke masa ke belakang, kita nggak mungkin kembali ke masa kemarin dengan masa konvensional. Semuanya harus serba berselancar di atas awan, kalau kita bisa bilang di masa cloud gitu ya, atau di masa 4.0. Karena apa? Karena kita sudah tidak bisa menyentuh lagi masyarakat, kita udah nggak bisa lagi door ketemu para ahlinya, para pengusaha, nggak bisa lagi door to door gitu. Nah, maka kita coba dan bahkan beberapa lembaga amal, saya terakhir ngobrol dengan beberapa amal jangan sebut brand, lembaga anggap itu ya. Itu ketika COVID itu drop hampir 50% pendapatannya. Itu lembaga amal yang memang sudah besar gitu. Itu drop. Bahkan ada sebagian karyawannya, sebagian dirumahkan, sebagian digaji setengahnya, ada yang 30% dipotong gitu. Itu yang besar. Apalagi kita di Baitul Mal ini. Nah, mereka bisa jadi telat berubah bagaimana cara atau proses fundraising-nya. Nah, ternyata sekarang udah bisa mulai, Bapak Ibu bisa cek beberapa sosial, terutama Facebook ya nanti, itu sudah banyak mulai berselancar beberapa lembaga sosial ya, lembaga sosial baik nasional maupun yang lokal itu sudah mulai. Bahkan yang personal pun sudah banyak. Hampir setiap hari kita berseliweran informasi donasi dan sebagainya. Nah, kita lihat tadi
ruhnya udah kita tahu. Kita lihat posisi sekarang. Kalau lihat data terbaru di dunia ini, populasi dunia itu sekarang itu 7,7 miliar manusia. Ya, kalau kemarin ada isu sekarang kompetitif katanya mau depopulasi katanya. Ya, bisa jadi. Nah, kita lihat dari data dunia saja ada 7,7 miliar. Nah, pengguna mobile phone-nya, pengguna handphone itu 5,19 miliar atau 7%-nya. Pengguna internetnya 4,5 miliar. Yang aktif di sosial media itu 3,8 miliar. Nah, di Indonesia yang menarik, dari 272 juta, nah bukan miliar kalau di Indonesia, 272 juta, pengguna teleponnya itu 124. Nah, kemudian pengguna internetnya itu 175 juta atau 64%-nya. Kebayang Bapak Ibu, kita tadi kalau lokal area, kalau kita lihatnya desa ataupun bahkan kota, kita bisa menjangkau berapa orang dalam menyampaikan produk kita atau menyampaikan program kita. Kalau kita door to door sehari kita berapa orang yang bisa di ini. Kalau saya lihat anak teman-teman itu paling sehari itu paling 5-10 orang yang bisa didatangin. Tapi kalau nah, itu berat sekali. Dari 10 orang yang didatangin, yang closing paling 1-2 atau bahkan tidak closing sama sekali. Itu berat sekali kalau kondisi kita konvensional. Kang Yayat, mohon maaf, 3 menit lagi. Baik. 3 menit lagi. Nah, ini pengguna sosial media ada Facebook. Nah, saya ngambil data ini, Facebook kita itu sudah ada hampir 2 juta lebih penggunanya di Indonesia. Kemudian YouTube, WhatsApp, FB ke bawah nanti lebih ini lagi. Sehingga saya ngambil posisi di FB ini karena penggunanya lebih banyak. Nah, dari 4,5 miliar pengguna internet di dunia, itu 3,8 miliarnya menggunakan sosial media. Dan yang istimewanya, satu orang itu tidak 1-2 sosial media. Di data itu ada 8,6, ada 10 sosial media rata-rata atau 8 sosial media mereka punya. Sehingga sosmed ini menjadi hilang. Suara Pak Yayat hilang. Hilang ya? Hilang sih? Ada ya? Ada, masih. Lanjut. Nah, jadi sosial media ini sudah menjadi ruang hidup baru. Kita nggak bisa lepas dari sosial media. Setiap hari handphone kita on dan semuanya berseliweran informasi apa aja. Sehingga inilah yang disebut dengan, saya mungkin menyebutnya dengan masyarakat baru. Nah, kita bisa menyapa mereka tanpa ruang dan waktu, tanpa adanya kontak fisik. Dan ini saya nanti sebelum kita masuk ke tips dan trik, ini salah satu contoh campaign. Ini yang sebelah, yang galang dana itu saya ngambil dari kitabisa.com. Mereka itu sudah menyalurkan 466 miliar dalam tahun ini kayaknya ini 2019, saya belum lihat di ininya. Kemudian ini campaign kita nih, saya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada di sini ada Kampung Quran, itu lembaga sosial saya, ada pesantren, ada Baitul Mal, logo Baitul Malnya beda dengan BMT-nya, Baitul Mal dan Manfaat. Kemudian ini contoh campaign untuk wakaf, pembebasan lahan. Kemudian satu lagi hadiah terbaik. Ini saya capture yang viral ya, yang viral. Kalau Bapak Ibu kebetulan kena radar ini berarti yang dituju sama saya. Itu doa hadiah terbaik untuk orang tua. Itu tuh banyak sekali antusiasmenya gitu. Orang tua, kemudian wakaf untuk orang tua, kemudian anak yang sedang baca Quran atau sedang ini. Setelah R80 itu udah berapa miliar yang terkumpul sampai saat ini. Jadi dalam waktu 1 hari itu kita bisa menemui ribuan orang, bisa menemui bahkan jutaan. Kalau kita sorotnya, kalau kita bidiknya misalkan Indonesia, ya seluruh Indonesia dapat informasi kita.
yang mereka dapat mobile, pasti dia dapat informasinya. Apalagi kalau kita lebih luas lagi. Nah, salah satu yang menarik, kita nggak pakai Facebook, satu misalkan yang pakai Instagram, itu ada donasi Dubai, dari Hong Kong, ada yang dari itu lumbung-lumbungnya para TKI. Mereka juga ingin berdonasi, mereka juga ingin berwakaf, ingin bersedekah. Kebayang mereka di sana punya dolar, itu kita bisa bisa meraup tadi tuh pilihan dananya. Sekali lagi, bagaimana kita bisa memanfaatkan media ini untuk kebaikan gitu. 1 menit Nah lagi. ini yang terakhir. Nah ini justru ini yang terakhir. Ini tips dan triknya sebetulnya cuma 1 slide. Nah untuk membentuk tadi tim tadi itu saya kemarin membentuk sekitar 1 bulan. Jadi kalau tadi diceritakan hari ini kemarin sudah sampai 800 juta kita atau di 10 hari terakhir. Nah ini buat Bapak Ibu, pertama tentukan visi jelas. Visinya apa? Atau angkanya misalkan berapa dan sebagainya. Buat tim yang solid, cukup 3 orang, tiga bagian. Konten kreator yang dia orang-orang kreatif, imajinasinya kuat, bikin gambar bagus, video bagus. Yang kedua advertising. Advertising dia bisa post di mana aja, mau di FB Ads, mau di Instagram Ads, mau di Google Ads, itu sama saja. Yang ketiga campaign, ya lebih bagusnya lembaga sendiri. Jadi kalau BMT nanti misalkan bikin yayasan, yayasannya yayasan pendidikan, sosial, campaign kan punya sendiri. Atau nggak punya lembaga sosial, kita kerjasama dengan yang lain. Itu sangat ngebantu sekali. Kerjasama dengan yang lain yang mau kita campaignkan, kemudian bagaimana penempatan dananya misalkan di BMT dan penyalurannya mungkin sebagainya. Nah, ini contoh saya buat target fundraising. Jadi awalnya itu, nah ini saya kasih itu target kita di BMT itu 1 hari 1 miliar, 1 hari 1 miliar, dan itu action sangat mungkin sekali. Nah maka kita sudah siapkan. Nah, saya contoh yang kecil aja yang sudah kita indikan, target funding per harinya 100 juta misalkan, maka per hari 100 foto, 100 video misalkan. Kalau saja satu akun itu spend-nya 4 juta, ini bagi yang sudah tahu ya, yang sudah paham di dunia advertising atau di dunia ngiklan, itu kalau satu spend-nya 4 juta, berarti kita butuh 25 akun aktif untuk bagaimana kita 1 hari semua. Nah, sehingga dengan seperti itu, maka akan tercapai 100 juta per hari. Yang terakhir, customer service. Target closing-nya 80% misalkan. Jadi dari 10 harus 8 yang closing. Nah, terakhir, maksimum cost per result-nya, ada biaya ya, itu 120.000 misalkan per campaign. Next, itu terakhir, terima kasih. Jadi sama seperti membangun bisnis konvensional, membangun bisnis dunia digital pun memerlukan sama ketekunan, keulatan, dan terus ditumbuhkan rasa ingin tahu dan rasa ingin memperbaiki. Jadi ini bukan pekerjaan sebentar, ini harus diulang-ulang dan terus sehingga kita bisa mengarungi dunia yang unpredictable ini menjadi sama-sama bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yayat, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah tadi sudah kita dapatkan masukan dari Kang Yayat yang intinya kalau dari scan yang dibawakan mulai dari latar belakang dan seterusnya kepada tips-tipsnya itu ada 5 poin ya. Merumuskan visi yang jelas, membentuk tim. Ada 3 tim yang diperlukan, tim konten kreator, advertising, dan CS ya, customer service. Kemudian lakukan kampanye, kolaborasi berbagai pihak, dan ada ya.